Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Nanaku Premanto. Abiram adalah anak bungsu dari pengusaha yang bernama Chandra Prasad. Waktu hidup ayahnya tinggal sedikit. Abi diberikan tanggung jawab oleh ayahnya untuk balas dendam kepada pengusaha yang telah menghancurkan perekonomian Chandra Prasad hingga dia kembali mulai dari nol lagi. Dia bernama Krishnamurti, dan inilah balas dendam terepik untuk ayahnya dari seorang anak pengusaha bernama Abiram pun dimulai. Seorang pemuda bernama Abiram tinggal di London bersama keluarganya. Dia pemuda yang jenius, tapi dipecat dari kantor tempatnya bekerja. Abi melampiaskan kekesalannya dengan memukul orang lain karena hal sepele. Setelah pemecatan itu, Abi mendirikan perusahaan sendiri bernama KMC, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi saham. Dalam waktu singkat, Abi bisa meyakinkan orang-orang untuk ikut berinvestasi. Come on everyone. Bye. Kabar buruk datang dari keluarganya. Ayah Abi bernama Subramaniam sedang sakit parah. Ayahnya menderita kanker pankreas dan diprediksi umurnya tinggal 1,5 bulan lagi. Abi adalah anak bungsu. Dia memiliki 2 kakak laki-laki yang sudah berkeluarga dan cukup sukses. Mereka adalah anak-anak yang berbakti dan sangat mencintai ayahnya. Subramaniam terlihat bersedih meratapi nasibnya. Kepada ketiga anaknya, Subramaniam mencibir pencapaian mereka saat ini. Tidak perlu membanggakan diri memiliki mobil dan rumah, karena sejak kecil mobil mewah dan rumah istana sudah didapatkan. Kalian bukan anak Subramaniam yang miskin. Kalian adalah anak pengusaha asal India yang terkaya di Inggris bernama Ramesh Chandra Prasad, ucapnya. Roda nasib yang berputar berawal dari proyek pembangunan rumah mewah bagi semua orang India di Inggris. Banyak yang sudah menyerahkan uang, tapi Chandra Prasad ditipu oleh pengusaha bernama Krishnamurti Kautilya. Proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan. Orang-orang menganggap Chandra Prasad sebagai penipu dan dikejar layaknya maling. Sejak saat itu, hidup Chandra Prasad hancur. Untuk memberi makan anak-anaknya saja tidak mampu. Akhirnya, Chandra Prasad hidup di tempat baru dengan identitas baru sebagai Subramaniam. Dia harus bekerja keras dari nol lagi untuk menghidupi anak-anaknya. Hati saya masih sakit dengan penipuan itu. Saya sama sekali tidak takut mati, tapi saya takut jika mati sebelum balas dendam. Saya ingin mati sebagai Ramesh Chandra Prasad, ungkapnya. Krishnamurti Kautilya merupakan pengusaha picik dan tengik. Orang-orang dibuat takut dan tunduk kepadanya. Perusahaan miliknya, K Group, berkembang pesat dengan menzolimi banyak orang. Saat ini, Krishna mengincar proyek pertambangan yang dikelola pengusaha Kapil Siaha di Spanyol. Krishna selalu memainkan game untuk menentukan nasib seseorang. Jika orang tersebut tepat memilih bola yang isinya emas, maka Krishna akan mengalah. Sebaliknya, jika isinya perak, apapun itu harus menjadi miliknya. Masa depan seseorang dialah yang memutuskan. Bahkan sebelum koran dicetak,
Krishna juga tidak segan-segan menghabisi nyawa lawannya. Dunia bisnis berada dalam genggaman Krishna. Abi ingin membalaskan ayahnya. Krishnamurti harus dijatuhkan dan dibuat miskin. Tapi kakak-kakaknya tidak setuju. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan raksasa? Kakaknya lebih memilih berbohong dengan berpura-pura mengajukan kasus ke pengadilan melawan Krishnamurti. Waktu untuk balas dendam hanya sekitar 30 hari saja. Langkah awal Abi merekrut 3 orang yang mencintai ayah mereka. Semua informasi tentang Krishnamurti harus dikumpulkan sedetail mungkin. Target pertama mendekati Divyanka. Divyanka adalah putri Krishnamurti. Semua informasi tentang dia sudah dipegang oleh Abi. Hari pertama, Abi merancang pertemuan dengan Divya di kafe. Dia jujur bahwa pertemuan itu rancangannya. Abi mengaku mencintai Divya, tapi Divya tidak percaya pertemuan itu hanya kebetulan saja di matanya. Hari berikutnya, Abi kembali berhasil membuat Divya bertemu dengannya. Posisi meja di kantor ayah Divya juga diketahui, sehingga disarankan untuk diubah jika ingin mendapatkan keberuntungan. Otak Abi memang benar-benar encer, cerdas, lihai dan tajam. Sebuah insiden kecil bisa diprediksi akan membuat Divya terjatuh dan menciumnya. Hal yang lebih mengagetkan lagi, Abi mengetahui bahwa mimpi yang sering mengganggu Divya tentang seorang anak kecil di sebuah bandara yang ingin menemui ibunya. Semua ucapan Abi mengusik pikiran Divya. Apalagi hari ketiga, Abi juga berhasil bertemu dengan Divya. Kamu pasti akan mencintai saya. Kan saya sudah bilang, jika kita bertemu lagi untuk ketiga kalinya, kamu pasti cinta saya, ucap Abi percaya diri. Akibat ulah Abi, waktu Divya tersita. Dia gagal membeli lukisan kupu-kupu yang ingin diberikan kepada ayahnya sebagai kado ulang tahun. Abi dengan cepat bergerak dengan timnya untuk mendapatkan lukisan itu. Selanjutnya, Abi mengajak Divya bertemu untuk diberikan lukisan. Tapi sayangnya, Divya diculik oleh perampok yang sudah lama melakukan pengintaian. Mengingat Divya selalu menggunakan barang-barang mewah. Abi yang menyadari itu berusaha menemukan keberadaan Divya. Karena dia yakin para perampok juga bisa jadi akan memperkosa Divya. Sebenarnya, Divya sempat berhasil kabur dan menghubungi Abi. Tapi kemudian ditemukan lagi. Padahal Abi belum mendapatkan petunjuk apapun. Beruntung sepatu Divya tertinggal di jalan dan dibawa anjing ke lokasi Divya. Itulah yang menjadi petunjuk. Divya dalam kondisi tidak berdaya. Dia ingin diperkosa. Abi tiba di waktu yang tepat. Para penjahat itu dibuat seperti butiran debu. Divya terhindar dari bahaya. Dan benih-benih cinta mulai tumbuh juga. Abi pun merasakan hal yang sama. Divya bertemu ayahnya di kantor. Krishnamurti sedang pusing memikirkan proyek penambangan di Spanyol yang tidak diizinkan Menteri Lingkungan. Divya langsung mengingat saran Abi agar merubah posisi meja dan kursi di kantor jika ingin dapat keberuntungan. Dan saran itu dilakukan. Divya juga ingin memperkenalkan Abi kepada ayahnya pada acara hari ulang tahun Krishna. Tidak lama, anak buah Krishna menyampaikan kabar gembira bahwa izin pertambangan di Spanyol disetujui. Abi pergi ke acara ulang tahun Krishna. Untuk pertama kalinya,
dia melihat langsung pengusaha yang telah menghancurkan hidup ayahnya itu. Sebuah kado dibawa, lukisan kupu-kupu yang sangat disukai Krishna. Obrolan empat mata antara Abi dengan Krishnamurti terjadi. Tidak banyak basa-basi saat itu. Justru Krishna mengajak Abi memainkan game. Jika Anda mengambil bola emas, anak perempuan saya menjadi milik Anda, tantangnya. Kecerdasan Abi diuji. Dia pemuda jenius. Dia begitu mudah memenangkan permainan. Berhasil memilih bola yang berisi emas. Abi pun menang. Saat akan pergi, Krishna tiba-tiba menyebut nama Ramesh Chandra Prasad alias Subramaniam. Ternyata identitas Abi sudah diketahui, termasuk misi balas dendam yang dibawa Abi demi ayahnya. Krishna justru mengolok Abi. Pemuda itu datang untuk menipu memperalat Divya, tapi justru jatuh cinta dengannya. Bahkan rela membelikan hadiah lukisan seharga 25 crore. Dengan kesombongan Krishna menunjukkan nilai kekayaannya yang mencapai 35 crore. Semua itu dikumpulkan selama 30 tahun. Lalu Anda mau menghancurkan saya hanya dalam waktu 30 hari, ucapnya. Krishna memang hebat, bisa mengetahui segalanya dengan cepat. Tapi Abi juga tidak kalah hebatnya. Dia membuat Krishna bertemu dengannya. Abi juga kembali memberikan hadiah ulang tahun. Tapi kali ini isinya cukup mengagetkan. Abi mengikuti gaya Krishna mencetak nasib orang lain melalui koran. Selanjutnya, Abi mengajak timnya untuk membobol akun rekening Krishnamurti. Saat bertemu Krishna, dia memperhatikan semuanya secara detail, mulai dari bank yang digunakan dan juga nomor rekeningnya. Tapi masalahnya, untuk membobol butuh rekening bank lain yang isinya minimal 2 miliar. Sementara uang sudah habis digunakan untuk membeli lukisan. Semua percakapan Abi dan timnya ternyata bisa didengar oleh Krishna dari jarak jauh. Ada alat yang sudah dipasang di tempat Abi. Krishna merasa aman mendengar percakapan itu. Lukisan pun ditaruh di atas dinding ruangannya. Sementara kondisi ayah Abi semakin kritis, kakak sulungnya, Vamsi, akan membayar biaya perawatan rumah sakit. Ternyata isinya sudah diambil oleh Abi untuk membeli lukisan. Vamsi menjadi marah. Ini karena keinginan ayahnya untuk balas dendam. Vamsi meminta ayahnya untuk tidak lagi berbicara tentang Krishnamurti. Tapi ayahnya tetap meminta Abi menyelesaikan misi. Abi harus menghancurkan Krishnamurti. Malamnya, Abi pergi ke kantor Krishna untuk mengambil data dan menghack akun rekening bank. Tapi gagal. Abi justru tertangkap basah. Setiap Anda login ke akun saya, passwordnya akan langsung berubah. Untuk melakukan hal itu, mustahil, tegas Krishnamurti. Divya juga dibawa dan kini mengetahui identitas Abi. Gadis itu sangat kecewa. Cintanya yang baru saja tumbuh harus layu sebelum berbunga. Memang benar saya mencoba menipu ayah kamu. Tapi benar juga kalau saya mencintai kamu, terang Abi. Abi tidak ingin kehilangan fokus. Dia merancang untuk menggagalkan proyek besar Krishnamurti yang ada di Spanyol. Abi dan timnya berangkat ke Spanyol. Sial menimpa, mereka diculik oleh anak buah Divya. Kali ini, Divya tampil berbeda. Dia menjadi pelindung ayahnya. Semua rencana diketahui untuk menggagalkan proyek penambangan di sana. Abi merupakan orang di balik aksi unjuk rasa atas nama lingkungan.
Divya juga mengetahui nama misi di Spanyol, LAID. Hanya saja makna huruf D pada misi belum diketahui. Itulah sebabnya penculikan dilakukan. Abi mengaku huruf D itu artinya Divya, tapi Divya tidak percaya. Dia juga sudah tidak menyintai Abi lagi. Untuk membuktikannya, seuli rambut Divya diperiksa saat Abi menciumnya. Tujuan Abi sebenarnya digunakan untuk tes DNA, kemudian dibandingkan dengan sampel darah milik seorang wanita yang ada di penjara. Divya langsung menemui wanita yang terlihat sangat menderita itu. Divya mengancam agar wanita itu tidak coba-coba terlihat menghancurkan ayahnya. Sebuah foto kemudian diberikan, foto Krishnamurti bersama seorang wanita dan anak kecil. Melihat itu, Divya langsung mengingat kenangan masa kecilnya yang sering menjadi mimpi buruk. Ibunya dijebak di bandara oleh ayahnya sendiri. Kini, Divya menyadari wanita di depannya adalah ibu kandungnya sendiri. Anak dan ibu itu kemudian menangis berpelukan melepas dahaga rindu yang puluhan tahun terpendam. Abi rupanya berada di tempat itu juga. Dia mengungkapkan huruf D dalam misinya memang bukan Divya, tapi dream artinya mimpi. Mimpi yang selalu menghantui Divya tentang seorang gadis kecil yang menangisi ibunya di bandara. Divya kemudian memeluk Abi. Mata dan hatinya mulai terbuka tentang kejahatan ayahnya. Divya dan Abi akur lagi. Hari terakhir untuk balas dendam tiba, tapi Krishnamurti tidak ingin kalah langkah. Dia juga menemui langsung Subramaniam alias Chandra Prasad di rumah sakit. Kamu ingin tetap hidup untuk melihat kehancuran saya. Tetaplah hidup agar kamu bisa melihat kehancuran semua keluarga kamu, ujar Krishna. Krishna telah memberikan informasi palsu kepada anak sulung Subramaniam, Vamsi, tentang kematian ayahnya sehingga datang ke rumah sakit. Abi juga diberikan bunga oleh Krishna yang sudah diisi kalajengking, mematikan asal Afrika. Abi terkena sengatannya. Jika tidak segera diobati, nyawa Abi terancam. Abi berjuang menyelamatkan diri. Krishna memberikan petunjuk obat penawarnya. Kunci pintu gudang tempat obat sudah ditaruh di mobil Vamsi. Abi segera mengambilnya di sebuah kotak dengan cepat tanpa bicara apapun. Obat penawar berhasil dicuri meski mendapatkan rintangan. Racun serangga juga membuat Abi tidak normal. Otaknya sudah rusak dan susah berpikir. Nyawa Abi dalam bahaya. Masalahnya, Vamsi dan anaknya juga dalam bahaya karena Abi lupa menutup plastik karbon dioksida di mobil. Belum lagi kakak keduanya ditawan agar obat yang dicuri dikembalikan. Posisi Abi seperti berada di luar batas kemampuannya. Tanpa menghiraukan nyawanya, Abi menukar obat penawar itu agar keduanya dibebaskan. Abi juga dengan cepat menyelamatkan Vamsi dan anaknya yang sudah tidak berdaya. Semua terjadi begitu cepat. Abi kembali mengajar obat penawar itu. Meski dalam kondisi lemah, Abi berhasil merebutnya kembali. Tapi Abi harus berurusan dengan polisi karena ulahnya. Vamsi yang sudah menyadari kekeliruannya datang membantu Abi. Mobil kesayangannya dijual untuk mendapatkan uang jaminan. Itu hanya mobil tua. Waktu kita kecil, kita sudah menggunakan Ferrari. Saya sadar ayah kita sangat berarti. Ayo kita pergi ke Krishnamurti. Waktu tersisa tinggal 1 jam lagi, ujar Vamsi kini bersemangat untuk balas dendam. Kini 3 saudara kompak mendatangi langsung Krishnamurti. Gaya berpakaian mereka sangat rapi karena sudah pergi ke salon terlebih dahulu. Pemandangan itu cukup aneh di mata Krishna. Mereka sudah kalah
waktu juga tersisa tinggal 5 menit lagi. Misi balas dendam sudah pasti gagal. Tapi Abi justru datang penuh gaya. Dengan keangkuhannya, Krishna memberikan uang cek untuk membantu pemakaman ayah Abi dan biaya rumah sakit. Tapi cek itu dibawa Abi, kemudian mereka bertiga mengajak selfie. Cek ini palsu karena uang Anda nol. Silahkan diperiksa. Saya serius, ungkap Abi mengejutkan. Krishna hanya tersenyum mendengar omong kosong Abi. Dia terprovokasi lalu mengecek saldonya. Memang benar, saldonya berubah tapi bertambah banyak. Dari 35.000 crore menjadi 40.000 crore. Saat itulah keajaiban terjadi. Dalam hitungan jentik jari Abi, saldo Krishna tiba-tiba terus berkurang dan berubah total menjadi 0. Krishna yang panik langsung menghubungi anak buahnya. Ternyata saldonya memang sudah kosong. Krishna sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keamanan uangnya tingkat tinggi, tidak mungkin bisa dihack. Sementara Abi dan saudaranya hanya tersenyum puas bahagia. Dan dengarkanlah secara seksama bagaimana kejeniusan Abi meruntuhkan Krishnamurti dengan cerdas. Masih ingat lukisan kupu-kupu? Di dalamnya sudah ditaruhkan kamera kecil yang dipantau oleh tim Abi. Ketika Krishna mengetik password akunnya, tim Abi bisa melihat password yang diketik dan tinggal saja diikuti. Dengan cepat, seluruh kekayaan Krishna sudah ditransfer menjadi milik Abi. Jadi bukan dibobol, tapi login dengan password yang benar. Balas dendam Abi terencana dengan sangat baik. Mulai dari perubahan tata letak meja dan kursi yang merupakan saran Devia. Tanpa perubahan kecil itu, rencana Abi tidak akan berhasil. Krishna memang mengetahui semua percakapan Abi dan tim melalui alat yang dipasang anak buahnya. Tapi Abi menyadari itu karena Krishna juga terpantau dari kamera. Saat ini kekayaan Krishna sudah tidak ada lagi, tapi dia masih bisa tertawa. Krishna memiliki proyek pertambangan minyak dan gas di Spanyol. Kandungan gas di sana tidak akan pernah habis. Banyak investor sudah menanamkan sahamnya. Hari ini saya kehilangan semua uang saya, tapi saya bisa mendapatkannya lagi dalam sebulan, ucapnya dengan bangga. Tunggu dulu, Abi tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tidak lama, anak buah Krishna dari Spanyol menelepon, mengabarkan bahwa ternyata di lokasi proyek kandungan minyak dan gas sudah habis. Krishna tertipu, dia tertipu. Apa yang menimpa proyek itu tidak lepas dari bantuan Kapil Syaha, pengusaha yang memiliki proyek tersebut, namun direbut paksa oleh Krishnamurti. Belum lagi di luar gedung kantor, ribuan karyawan perusahaan KMC milik Abi datang memberikan dukungan. Semua orang yang bergabung dalam perusahaan Abi adalah mereka yang pernah ditipu dan disolimi Krishnamurti, sehingga bersatu untuk balas dendam. Dan kini sosok Krishnamurti sudah hancur. Para investor yang merasa tertipu juga datang beramai-ramai mencari Krishna. Abi kemudian memberikan hadiah istimewa untuk Krishna sebelum pergi. Krishna sendiri ingin melarikan diri, tapi dia dikejar layaknya maling. Persis seperti apa yang pernah dialami ayah Abi. Hadiah spesial dari Abi dibuka. Rupanya itu adalah alat cukur. Tidak ada pilihan lain bagi Krishna agar bisa kabur. Dengan mengubah identitasnya, dia mencukur kumis dan jenggotnya. Abi sangat bahagia akan menyampaikan kabar kehancuran Krishnamurti kepada ayahnya. Tapi kondisi ayahnya sudah kritis. Abi menceritakan jika balas dendam yang diminta telah tuntas. Krishnamurti bukan siapa-siapa lagi. Dia sudah terbuang ke jalanan. Tapi ayahnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Abi menjadi sedih. Ayah, dengarkan saya ayah. Dengarkan cerita saya yang ayah tunggu selama 20 tahun. Ayah jangan mati, dengarkan saya ayah.
Setelah itu, silakan saja ayah mati. Saya sudah berusaha sangat keras, ayah. Ayo ayah bangun, dengarkan saya, tolong ayah bangun, ucap Abi terus menangis. Akhirnya, Chandra Prasad menjadi tersadar juga. Televisi langsung dihidupkan agar bisa dilihat berita kehancuran Krishnamurti. Krishna kini menjadi buronan polisi dan dicari investor yang dirugikan. Terlihat di televisi seorang office boy mengaku namanya Subramaniam. Abi dan ayahnya mengenal pria itu. Dialah Krishnamurti yang mengubah identitasnya agar bisa kabur. Setelah melihat berita bahagia itu, Chandra Prasad mengembuskan nafas terakhir dengan senyuman. Dia meninggal dengan bahagia. Divya menghadiri acara pemakaman calon mertuanya. Sementara Krishnamurti entah kemana perginya. Mungkin dia memilih bunuh diri. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.